Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan materinya ya. Di sini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan irasional, yang dimana sebelumnya teman-teman sudah mempelajari mengenai pertidaksamaan rasional ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini diharapkan bahwa teman-teman semua nantinya akan memahami mengenai definisi pertidaksamaan irasional. Lalu bisa juga menentukan penyelesaian pertidaksamaan irasional dan bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertidaksamaan irasional. Itu. Nah, sebelum masuk ke menyelesaikan ya masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan irasional, teman-teman harus memahami dulu definisinya ya. Apa sih pertidaksamaan irasional itu? Ya, sebelumnya kan kalau yang di pertidaksamaan rasional ya, rasional itu kan bentuknya bentuk pecahan ya. Nah, sekarang kalau pertidaksamaan irasional yaitu pertidaksamaan yang variabelnya terdapat dalam tanda akar ya. Nah, jadi nanti teman-teman akan menjumpai atau menemukan fungsi yang berada di dalam tanda akar seperti ini ya. Ini itu definisi mengenai pertidaksamaan irasionalnya. Oke, nah pertidaksamaan irasional sendiri memiliki bentuk umum ya. Ini bentuk umumnya. Jadi yang pertama bentuk umumnya itu akar fx. Di sini dituliskan dalam kurung R A. R itu apa sih? R itu adalah salah satu tanda pertidaksamaan. Jadi maksudnya R ini itu nanti bisa diubah atau diganti oleh salah satu tanda pertidaksamaan. Bisa lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Dan A-nya ini adalah bilangan atau konstanta ya. Jadi di ruas kirinya itu dia bentuknya bentuk akar ya. Nah, di ruas kanannya itu konstanta atau nilai. Ini adalah bentuk yang pertama ya. Nah, selanjutnya ada bentuk yang kedua. Kalau bentuk yang kedua yaitu di ruas kiri maupun di ruas kanan itu sama-sama berada di dalam tanda akar ya, fungsinya itu atau nilainya itu. Nah, ini adalah dua bentuk umum dari pertidaksamaan irasional. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Jadi ini ada langkah-langkahnya ya. Teman-teman bisa melihatnya di sini. Yang pertama ya, ini sama baik bentuk umum yang pertama maupun bentuk umum yang kedua, caranya sama ya, cara penyelesaiannya itu sama. Nah, yang membedakan nanti di sini nih, di yang bentuk ruas kiri dan ruas kanannya itu sama-sama tanda akar. Nah, di sini di ruas kirinya tanda akar, di sini Ibu pakai salah satu tanda pertidaksamaan lebih dari ya. Nah, kalau yang ini kurang dari, jadi kan bebas ya, boleh lebih dari, boleh kurang dari. Itu yang penting dia adalah tanda pertidaksamaannya. Cara penyelesaiannya itu sama. Yang pertama itu langkahnya kita sama ruas kiri dan ruas kanan itu dikuadratkan ya. Nah, itu langkah yang pertama untuk menyelesaikannya. Yang selanjutnya yaitu syarat numerus ya. Kalau syarat numerus itu adalah syarat akar. Nah, dimana kalau syarat akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, maka di sini fx sama dengan lebih dari sama dengan 0 ya. Nah, fx-nya ini didapat dari fungsi yang berada di dalam tanda akar. Begitupun juga dengan yang ini.
Hanya bedanya kalau yang ini kan ruas kiri dan ruas kanannya itu sama-sama berada dalam tanda akar. Nah, jadi ini dibuat fx lebih dari sama dengan 0 dan yang ini juga gx lebih dari sama dengan 0 ya. Nanti diambil dari sini nih nilai-nilainya itu. Nah, maka hasilnya itu akan mendapatkan himpunan penyelesaian. Nah, di mana himpunan penyelesaiannya ini adalah irisan dari nilai yang nanti kita dapatkan berdasarkan arahnya. Oke. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soal ya. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yaitu tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan akar 2X ditambah 5 kurang dari 3. Ini itu masuk ke bentuk umum yang pertama ya, yang akar fx kurang dari A gitu kan. Nah, maka cara menjawabnya yang pertama kita masuk ke langkah ya. Langkah itu kan ruas kiri dan ruas kanan itu dikuadratkan ya, kedua ruas dikuadratkan. Nah, maka kita tuliskan akar 2x ditambah 5 itu dikuadratkan kurang dari sesuai dengan soalnya, lalu 3 dikuadratkan ya. Nah, ketentuannya itu kalau akar ya dikuadratkan, maka akar dan kuadratnya hilang, tersisa bilangan atau fungsi yang berada di dalam tanda akarnya. Nah, maka kita tuliskan 2x ditambah 5 kurang dari 3 dikuadratkan, itu kan 9 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka karena kita nanti akan mencari nilai X, ini dibuat di ruas kiri ini posisi untuk yang memiliki variabel X. Nah, di ruas kanan ini itu untuk yang konstanta atau yang nilai. Maka 2X ini kita tuliskan lagi di sini. Kurang darinya kita tuliskan 9 tetap ya di ruas kanan. Nah, yang 5 di ruas kiri ini kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Jadi kalau tadinya positif 5, pindah ruas itu menjadi negatif 5 gitu kan. Nah, lalu selanjutnya 2x kita tulis lagi, ini kita operasikan. 9 dikurangi 5 itu kan 4 ya. Nah, karena kita mau mencari nilai x ya, sedangkan di sini masih 2x, maka kita harus membagi kedua ruas ini ya. Maka ini dibagi 2. Nah, 2x dibagi 2 itu kan hasilnya x. 4 dibagi 2 itu 2. Nah, maka kita dapatlah di sini titik yang pertama. Ini baru berdasarkan langkah. Kita masuk ke syarat ya. Yang selanjutnya itu kan syarat numerus atau syarat akar, ya kan? Nah, syarat akar itu apa rumusnya? Fx lebih dari sama dengan 0, ya kan? Nah, di sini itu kan nilai fx-nya yang berada di dalam tanda akar ya. Nah, maka didapat fx-nya itu 2x ditambah 5 yang berada di dalam tanda akar. Nah, 2x ditambah 5 lebih dari sama dengan 0 ini kan. Nah, kita buat di sini 2x. Tuliskan 2x-nya lebih dari sama dengan 5 ini kita pindah ruaskan jadi negatif 5 ya. Ini kita sama-sama bagi 2 juga, maka hasilnya x lebih dari sama dengan negatif 5/2. Nah, ini sudah selesai, syarat akarnya dapat, nilai X berdasarkan langkah juga sudah dapat, maka kita masuk ke garis bilangan. Nih, ini dibuatkan garis bilangannya yang warna hitam ini ya. Selanjutnya kita simpan titiknya berdasarkan nilai terkecil dulu. Kalau yang di ruas bukan ruas ya, sebelah berarti. Kalau yang sebelah kiri atau yang paling kiri itu nilai yang lebih kecil. Ini kan ada negatif 5/2 dan 2. Yang lebih kecil itu yang mana? Yang negatif 5/2 kan. Nah, maka kita tuliskan dulu negatif 5/2, baru di sininya 2 ya.
lalu di sini negatif 5/2 kok bulatannya bulatan hitam, bulatan penuh itu namanya. Kenapa sih bulatannya bulatan penuh? Karena kita sesuaikan dengan tandanya. Kalau tandanya dia ada tanda sama dengannya, ya, maka di sini menggunakan bulatan penuh. Nah, kalau seandainya tandanya tidak ada sama dengannya, maka bulatannya bulatan kosong, ya, seperti ini. Selanjutnya, kalau sudah ditentukan titik dan bulatannya, maka kita sesuaikan dengan berdasarkan arah. Ya, ini itu kan negatif 5/2. Lihat, X lebih dari sama dengan negatif 5/2. Nah, maka di titik 5/2 ini arahnya itu ke kanan. Nah, yang ini ya, yang garis warna orange itu. Kenapa? Karena ketentuannya X lebih dari sama dengan, ya, coba di sini pakai tandanya tanda lebih dari. Maka kalau lebih dari itu ketentuannya arah ke kanan. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya yang ini, X kurang dari 2. Nah, kalau kurang dari, dia arahnya arah ke kiri, maka ini ditarik ke atas dulu baru arahnya ke kiri. Seperti itu. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kita buatlah himpunan penyelesaiannya. Ya, daerah mana sih yang menjadi himpunan penyelesaiannya? Ya, jadi yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya itu yang terarsir oleh kedua garis atau yang teriris oleh keduanya. Jadi coba sekarang kita lihat. Ini dari negatif 5 ke kiri, ya, itu dia hanya terlalui oleh satu garis biru ini aja ya. Nah, sekarang dari negatif 5/2 sampai 2 nih ya, interval yang ini, daerah yang ini itu terlalui oleh berapa garis? 2 ya, garis warna orange dan garis warna biru. Lalu dari 2 ke kanan dia hanya terlalui satu garis. Nah, maka yang menjadi himpunan penyelesaiannya yang ini ya, dia itu yang terarsir oleh kedua garisnya. Nah, maka himpunan penyelesaiannya itu X, dimana ini kan batas kirinya negatif 5/2 ya, karena X nya ada di tengah-tengah ini nih, diapit oleh 5/2 dan 2, maka cara penulisannya gini, negatif 5/2 kurang dari sama dengan X ya, karena si X nya ada di tengah-tengah sini nih ya. Terus ini kenapa kurang dari sama dengan? Karena ini bulatannya bulatan kosong, maka harus ada tanda sama dengannya ya. Kurang dari itu karena negatif 5/2 nya berada di sebelah kirinya X. Nah, maka kurang dari ya, karena semakin ke kiri berarti itu semakin kecil, kalau semakin ke kanan itu semakin besar nilainya gitu ya. Nah, lalu X ini kurang dari 2 karena X nya itu di sebelah kirinya angka 2 ini. Nah, lalu di sini tidak ada sama dengannya karena dia bulatannya bulatan kosong, X elemen bilangan real. Nah, seperti ini, maka inilah jawabannya ya. Ini itu adalah jawaban atau himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini yang tadi di soal. Nah, selanjutnya ini adalah contoh soal ya, dimana di sini kita menggunakan bentuk umum yang kedua. Nah, soalnya itu seperti ini. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan akar 3X dikurangi 2 kurang dari akar X ditambah 4. Ini ruas kiri dan ruas kanan sama-sama berada dalam tanda akar ya fungsinya. Jadi ini adalah bentuk umum yang kedua. Nah, cara menjawabnya itu sama. Langkah yang pertama itu kedua ruas dikuadratkan. Jadi kita tuliskan dulu nih, akar 3X dikurangi 2 dikuadratkan kurang dari akar X ditambah 4 dikuadratkan ya. Jadi
ini langkah penyelesaiannya akar dan kuadratnya hilang kan ya. Jadi sisanya itu di sini tinggal 3x dikurangi 2 kurang dari x ditambah 4. Nah, selanjutnya kita kelompokkan. Di ruas kiri ini kita tempatkan untuk yang memiliki variabel ya. Maka ini 3x ditulis lagi 3x. Ya, lalu di sini kan di ruas kanan ada x nih. Kita pindahkanlah ke sini ke ruas kiri. Tadinya x dipindah ruas menjadi negatif x ya kan, kurang dari kita tulis lagi, berarti di ruas kanan ini sisanya tinggal 4 ya. Nah, kita tuliskan 4. Nah, di sini kan di ruas kiri ada negatif 2, kita pindahkan nih jadi tambah 2 ya. Nah, selanjutnya 3x dikurangi x itu kan hasilnya 2x ya, kurang dari kita tulis 4 ditambah 2 itu 6 ya. Nah, karena kita mau mencari nilai x, maka ini dibagi 2 ya, agar hasilnya 2x dibagi 2 itu x, 6 dibagi 2 itu 3 ya. Maka kita dapat nih yang pertama x kurang dari 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke syarat akar atau syarat numerus ya. Yang pertama itu fx lebih dari sama dengan 0. Nah, ini fx-nya itu 3x dikurangi 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita tuliskan 3x lebih dari sama dengan 2 ya. Nah, maka kita bagi 3. 3x dibagi 3 hasilnya x, 2 dibagi 3 2/3. Nah, x lebih dari sama dengan 2/3. Ini udah dapat. Kita masuk ke syarat numerus yang satunya, yang gx lebih dari sama dengan 0. Gx nya kita dapat dari yang sini nih ya. Nah, x ditambah 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, maka x nya lebih dari sama dengan negatif 4. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nih titik-titiknya. Yang ini x kurang dari 3, lalu yang ini x lebih dari sama dengan 2/3, dan x lebih dari sama dengan 4. Nah, maka selanjutnya kita masukkan ke garis bilangan. Nah, ini loh iya kan, yang tadi kita dapat itu ya. Nah, maka kita susun dari nilai yang terkecil. Nah, di sini ada negatif 4 ya, kita tuliskan negatif 4. Selanjutnya 2/3 ya kan, kita tuliskan di sini 2/3, lalu angka 3, nilai 3 ini kita tuliskan ya. Negatif 4 itu tandanya lebih dari sama dengan yang ini tuh. Nah, maka di sini bulatannya bulatan penuh ya. Nah, yang ini 2/3 juga lebih dari sama dengan, maka di sini bulatannya bulatan penuh. Nah, kalau yang ini itu kan 3-nya x kurang dari 3, hanya kurang darinya saja, tidak ada sama dengannya, maka di sini bulatannya bulatan kosong ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan arah ya. Menentukan arah itu berdasarkan tandanya juga ya. Nah, kita mulai dari yang sini, x kurang dari 3 berarti di titik 3, tandanya kurang dari berarti arahnya ke kiri ya. Nah, maka dari titik 3 ini ya kita tarik garis ya, lalu dia arahnya ke kiri yang biru ini ya. Nah, Nah, selanjutnya kita masuk ke yang ini, x lebih dari sama dengan 2/3 berarti di titik 2/3 ini ya. Nah, dia arahnya kemana? Ke kanan, karena dia itu lebih dari sama dengan ya. Kalau lebih dari arahnya ke kanan, jadi yang warna hijau ini ditarik garis dulu ke atas tuh, arahnya ke kanan yang warna hijau, lihat ya. Nah, kalau tadi yang 3 ini yang warna biru ya, ke kiri. Nah, selanjutnya yang ini nih ya, yang
negatif 4 itu X lebih dari sama dengan, ya. Kalau lebih dari sama dengan berarti dia arahnya ke kanan. Yang warna orange ini kita tarik garis ke atas, lalu kita tarik garis ke kanan berdasarkan arahnya, ya. Nah, selanjutnya kita cari nih daerah mana sih yang menjadi himpunan penyelesaiannya, ya. Berarti dia itu, coba kita lihat dari negatif 4 ke kiri hanya terarsir atau terlalui oleh satu garis warna biru. Terus dari min 4 ke 2/3 dia terlewati oleh 2 garis nih, ya. Lalu 2/3 ke 3 dia terlalui oleh garis biru, hijau, orange 3, ya. Dari 3 ke kanan terlalui oleh 2 garis. Berarti yang terarsir atau teriris oleh semuanya yang mana? Yang ini kan, tuh dia terlalui oleh garis biru, garis hijau, juga garis orange. Nah, maka daerah inilah yang kita arsirnya, ya. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya dari 2/3 sampai 3, berarti nilai X nya ada di tengah-tengah sini. Nah, maka himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan ini X, dimana batas kirinya itu kan 2/3 ya, yang ini, ya. Terus tandanya tanda kurang dari sama dengan, karena dia ini bulatannya bulatan penuh, ada sama dengannya. Kenapa kurang dari? Karena kan 2/3 nya itu lebih kecil daripada X, ya. Ada di sebelah kirinya X nya kan di sini nih yang terarsir. Nah, lalu si nilai X nya ini X, ya, ini kan 2/3 kurang dari sama dengan X, dan X kurang dari 3, ya. Kenapa X nya kurang dari 3? Karena X nya itu berada di sebelah kirinya angka 3 ini, ya. Kenapa cuma kurang dari aja? Karena dia itu bulatannya bulatan kosong, tidak ada sama dengannya, ya, seperti itu. Ini adalah contoh yang kedua dari bentuk umum yang kedua. Nah, selanjutnya ini ada contoh yang ketiga, dia itu dari bentuk umum yang kedua, hanya saja di sini lebih meningkat lagi. Dia itu menggunakan apa nih? Fungsi kuadrat, ya. Kalau tadi itu dia fungsinya linear, ya, hanya memiliki pangkat 1 ya X nya, ya. Kalau sekarang di sini X nya itu berpangkat 2, jadi fungsi kuadrat. Nah, cara penyelesaiannya sebenarnya sama, ya. Kita menggunakan langkah dan syarat numerus. Hanya saja untuk yang di sini, ya, di langkah ini kita menyelesaikannya itu menggunakan cara pertidaksamaan yang dulu sudah teman-teman pelajari. Nah, di sini soalnya, ya, kita bahas langsung saja. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan akar X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 kurang dari akar 3X ditambah 3. Ya, cara menjawabnya itu kita masuk ke langkah, ya. Langkah itu akar X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 dikuadratkan kurang dari akar 3X ditambah 3 dikuadratkan, ya. Ini akar dan kuadratnya hilang nanti. Nah, maka didapatlah X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 kurang dari 3X ditambah 3. Nah, selanjutnya ini kita kelompokkan di ruas kiri, ya. Kita buat menjadi fungsi kuadrat. Nah, maka kita pindahkan semua ke ruas kiri. Ini X kuadrat tulis lagi dikurangi 2X dikurangi 3. Nah, yang 3X ini kita pindah ruaskan jadi negatif 3X. Lalu positif 3 ini kita pindah ruaskan juga menjadi negatif 3. Kurang dari kita tulis, ya, dari sini kurang dari. Nah, di ruas kanan ininya kan sudah tidak ada tidak ada nilai, ya, maka 0. Nah, selanjutnya
X kuadrat kita tulis lagi. Ini negatif 2X itu bisa dioperasikan dengan negatif 3X karena sama-sama memiliki variabel X gitu ya. Negatif 2X dikurangi 3X itu hasilnya negatif 5X. Lalu ini kan ada konstanta, di sini juga ada konstanta ya. Negatif 3 dikurangi 3 berarti negatif 6 kurang dari 0. Nah, kalau sudah dapat seperti ini ya, maka teman-teman bisa menyelesaikannya menggunakan cara pemfaktoran ya. Itu adalah cara yang waktu mempelajari pertidaksamaan kuadrat ya. Nah, cara pemfaktoran kita bikin nih 2 dalam kurung seperti ini. Lalu di sini tuliskan X, di sini X. Kita cari 2 bilangan yang memenuhi apabila ketika dikali hasilnya negatif 6 dan dijumlah hasilnya negatif 5. Nah, maka kita dapat negatif 6 dan positif 1 ya kan. Nah, negatif 6 dikali positif 1 hasilnya kan negatif 6. Negatif 6 ditambah 1 hasilnya kan negatif 5. Berarti ini sesuai nih. Nah, maka kita sudah dapat ya. Ini yang pertama, X dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, maka hasilnya X sama dengan 6. Selanjutnya, X ditambah 1 sama dengan 0 yang dari sini, maka didapat X sama dengan negatif 1. Nah, kalau sudah dapat seperti ini X-nya, ini teman-teman harus menentukan daerahnya dulu nih. Menentukan daerahnya itu harus benar-benar menggunakan cara pertidaksamaan. Ini kan nggak bisa langsung tiba-tiba X kurang dari 6, X kurang dari negatif 1 ya, karena di sini menjadi persamaan ya, jadi nggak bisa langsung ditentukan. Maka kita buat dulu garis bilangan sesuai dengan pengerjaan pertidaksamaan kuadrat. Kita bikin garis bilangannya nih ya. Lalu di sini di sebelah kirinya negatif 1, di sebelah kanannya 6 ya. Ini bulatannya bulatan kosong semua ya, karena dia kurang dari. Nah, selanjutnya untuk menentukan daerah positif dan daerah negatifnya itu kita menggunakan uji titik ya. Nah, kalau dari negatif 1 ke 6 ini itu kan di sini ada angka 0 ya di antara sini. Nah, maka kita buat X-nya itu sama dengan 0 deh. Nah, kalau kita X-nya buat sama dengan 0 ya, kita substitusikan ke sini ya, ke pertidaksamaan ini ya, maka hasilnya akan didapat berapa? Kalau ini X-nya dibikin 0 berarti kan ini 0. Ini 0. Nah, sisanya adalah negatif 6 ya. Nah, maka di sini kita tuliskan negatif ya, karena tadi didapat hasilnya negatif 6. Tandanya negatif, kita butuh tandanya. Nah, selanjutnya di sini positif, di sini positif. Kalau berdasarkan ketentuan yang positif, negatif, positif. Tapi teman-teman di sini kan bisa menggunakan uji titik ya, yang sudah dipelajari deh. Pokoknya teman-teman udah bisa. Maka di sini itu 6 ke kanan itu kan ada angka berapa nih? Ada 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Itu kita gunakan uji titik. Disubstitusikan ke sini nilai X-nya. Begitupun juga dengan negatif 1 ke kiri, kayak gitu ya. Nanti silahkan dibuktikan bahwa di sini positif hasilnya, di sini juga positif. Nah, selanjutnya karena ini langkah sudah selesai nih ya, kita didapat seperti ini. Ini belum selesai, tapi ini baru mendapatkan daerah yang diarsir berdasarkan langkah yang pertama ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke syarat numerus. Nah, inilah dia syarat numerusnya. Nah, yang pertama syarat numerusnya itu kan X kuadrat dikurangi 2X dikurang 3 lebih dari sama dengan 0 ya. Nah, maka kita faktorkan juga yang ini. Di sini kita buat 2 tanda kurung ya. X, di sini kita tuliskan X. Nah, kita cari 2 bilangan yang ketika dikalikan hasilnya negatif 3 dan ketika dijumlah hasilnya negatif 2. Nah, didapatlah positif 1 dan negatif 3 ya.
Nah, teman-teman tinggal belajar mencari ininya nih, mencari angka-angka ininya ya. Nah, kalau sudah dapat, kita kurung yang pertama itu kan X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, nilai X nya didapat negatif 1. Lalu yang kurung keduanya ini X dikurangi 3 sama dengan 0, maka nilai X nya sama dengan 3 ya. Ini nih kita mendapatkan lagi nih dua titik ini. Nah, kalau ingat-ingat ya, kalau dianya itu fungsi linier, teman-teman harus selesaikannya seperti ini ya, benar-benar menggunakan langkah pertidaksamaan kuadrat, bukan fungsi linier, apa ini, fungsi kuadrat ya. Nah, maka ini kan udah dapat dua titik nih, kita masukkan ke garis bilangan. Lalu di sininya negatif 1 ya, dan di sini titik 3 ya. Ini titiknya bulatan penuh karena dia lebih dari sama dengan, ada tanda sama dengannya. Nah, selanjutnya kita tentukan ya nilai yang positif dan negatif ya, daerah yang positif dan daerah yang negatifnya. Nah, itu berdasarkan uji titik seperti yang tadi. Di sini itu kita cari deh titik 0 di antara yang mana. Di sini kan titik 0 ya. Nah, maka ketika X-nya ini kita buat 0 ya. Ya. X-nya dibuat 0. Itu hasilnya berapa? Negatif 3 kan? Ya. Nah, maka di sini itu negatif, di sini positif, dan di sini positif ya kan? Positif, negatif, positif. Negatif berdasarkan ketentuan itu, atau kalau tidak teman-teman buat berdasarkan uji titik ya, seperti yang tadi. Ya, berarti kalau dari 3 ke kanan itu kan ada angka 4, 5 gitu kan. Jadi X-nya disubstitusikan dengan angka tersebut. Begitupun dengan yang di sini ya. Nah, selanjutnya karena dia itu lebih dari sama dengan ya. Jadi kalau dia tandanya lebih dari, yang diarsir itu daerah yang positif. Nah, maka yang diarsirnya yang ini nih, dari negatif 1 ke kiri, ada lagi nih dari 3 ke kanan ya. Jadi yang diarsirnya ini yang tanda positif ya. Karena apa? Karena dia ininya lebih dari, oh ya maaf, yang tadi ya belum ya. Yang tadi ini nih, karena dia tandanya kurang dari, maka yang diarsirnya yang negatif ini ya. Yang diarsirnya itu yang negatif, seperti itu. Kalau kurang dari, yang diarsirnya negatif. Kalau lebih dari, yang diarsirnya yang positif gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke syarat numerus bagi yang Gx lebih dari sama dengan 0-nya. Ini kan nilai Gx nya tadi apa? 3x ditambah 3 ya kan, berdasarkan soal. Nah, maka 3x ditambah 3 lebih dari sama dengan 0. Kita mau mencari nilai X-nya, maka kita tuliskan 3X lebih dari sama dengan 3-nya kita pindah ruaskan ke sini jadi negatif 3. Ini kita bagi 3 ya. 3X dibagi 3 itu X, negatif 3 dibagi 3 itu negatif 1. Nah, maka sudahlah kita dapat negatif 1 ya. Kita masukkan ke garis bilangan. Garis bilangan di sini negatif 1 dengan bulatannya bulatan penuh karena dia ada tanda sama dengannya. Lalu ini kan X lebih dari sama dengan negatif 1, tandanya lebih dari, maka arahnya arah ke kanan. Nah, seperti ini ya. Ini belum selesai loh sayang. Kita menyelesaikan himpunan penyelesaiannya itu harus menyatukan ketiga ini. Ketiga apa namanya? Garis bilangan yang sudah kita dapat ya. Nah, selanjutnya kita buatkan seperti ini. Nah, lihat sini, ini itu garis bilangan yang pertama yang kita dapat ya. Masih ingat enggak? Ini tuh yang pertama nih. Nah, yang ini nih ya, negatif 1, 6. Ini kan seperti ini garis bilangannya. Yang kedua ini ya, dan yang ketiga ini. Nah, Ibu gambarkan di sini. Ini yang pertama,
ini yang kedua, ini yang ketiga ya. Teman-teman membuat ininya harus harus lurus ya, harus tepat juga cara penyimpanan ini titik-titiknya. Jangan sampai 6 ini ada 6, ini 3, tapi 6-nya malah di sini ya, 3-nya di sini. Itu kan nggak nyambung ya. Kalau 6 itu berarti posisinya lebih kanan ya, di sebelah kanannya 3, jadi ini harus sesuai. Ini sesuai kan karena dia ada negatif 1 semua, jadi dia sejajar kayak gini. Nah, dari sini kita bisa menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita bisa mencari mana sih daerah yang teriris oleh semuanya gitu kan. Nah, tapi kalau kayak gini barangkali teman-teman bingung ya, ini mana sih gitu kan yang diiris oleh semuanya gitu ya. Nah, kalau bingung teman-teman bisa membuatnya jadi seperti ini nih. Nih, jadi seperti ini. Asalkan teman-teman tepat menentukan titiknya. Jadi kita lihat di sini itu titik paling kiri itu negatif 3 ya. Negatif 1, mohon maaf. Negatif 1. Nih, lihat. Nah, berarti di sini kita tuliskan negatif 1. Lalu selanjutnya kita lihat lagi. Oh, ada 3 nih. Ya, ada 3 dulu sebelum angka 6. Nah, maka kita tuliskan dulu yang 3-nya. Nah, selanjutnya barulah angka 6 gitu. Sesuaikan titiknya. Ini titiknya kita menggunakan yang bulatan penuh, karena ini ada yang bulatan penuh juga ya, meskipun ini bulatannya bulatan kosong. Lalu yang 3 bulatan penuh, yang 6 bulatan kosong ya. Nah, selanjutnya dilihat nih sayang ya, di sini itu kan dari negatif 1 ini yang warna biru ini itu ke kanan sampai 6. Maka gambarkan dulu nih dari negatif 1 nih, yang biru ini kita tarik garis ke atas deh ya. Nah, sampai yang warna biru ini nih kita hubungkan sampai ke 6. Jadi benar-benar sesuai dengan gambar yang pertama ini ya. Selanjutnya kita masuk ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu daerah yang diarsirnya berdasarkan arahnya kayak gini. Negatif 1 ke kiri, lalu 3 ke kanan. Benar-benar digambarkan di sini. Dari negatif 1 ke kiri, sesuaikan aja nih yang warna merah ya. Terus dari 3 ke kanan tuh, sesuaikan aja biar nggak pusing nantinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga itu dari negatif 1 ke kanan ya kan. Nah, berarti dari negatif 1 ini kita gambarkan yang warna hijau, sesuaikan ke kanan terus ya. Nah, maka sudah selesailah. Kita lihat, kita cari daerah mana sih yang teriris oleh semuanya. Berarti kan ini ada tiga garis bilangan. Kita cari yang teriris atau terlalui oleh 3 garis gitu kan. Nih, negatif 1 ke kiri dia hanya terlalui oleh 1 garis warna merah saja, berarti bukan. Negatif 1 sampai 3 dia terlaluinya oleh 2 garis warna biru dan warna hijau, berarti bukan. Dari 3 ke 6 nih, 3 ke 6 itu kan garis hitam ini nih, lihat di atasnya dia terlalui oleh berapa garis ya, garis warna hijau, garis warna merah, dan garis warna biru ya. Meskipun ini biru terus sampai sini, terus merahnya terus sampai sini, tapi kan kita lihatnya ini nih batasannya 3 sampai 6. Garis yang ini nih, interval yang ini di atasnya ada juga warna hijau, ada warna merah, dan ada warna biru garisnya. Maka ini ya, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Karena apa? Karena yang 6 ke kanan juga dia hanya terlalui oleh 2 garis ya. Nah, maka ini ya, ini itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya 3 sampai 6. Nah, maka kita tuliskan himpunan penyelesaiannya seperti ini. HP.2 ya, kurung kurawal X, dimana kan batas kirinya tadi 3 ya.
Nah, kita tuliskan nih batas kirinya 3 ya, kurang dari sama dengan. Kenapa ada sama dengannya? Karena dia bulatannya bulatan penuh ya. Kenapa kurang dari? Karena si 3 ini kurang dari X nya kan ada di sini, dan X ini kan kurang dari 6 ya, kurang dari 6. Nah, X kurang dari 6 ya kan. Ini adalah himpunan penyelesaiannya, seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih ya teman-teman. Itulah materi pertidaksamaan irasional ya. Kedua bentuk sudah dibahas, dan bentuk yang kompleks juga dengan fungsi kuadrat sudah dibahas. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa memahaminya. Ditutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.